Kebanyakan proses produksi film biasanya menghabiskan waktu selama 6 bulan hingga setahun. Terkadang bisa ditambahkan beberapa bulan jika film yang digarap dianggap belum maksimal. Namun, ada beberapa film yang ternyata membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk proses penggarapannya loh. Nah, film apa saja yang proses produksinya menghabiskan waktu yang sangat lama? Yuk, simak daftarnya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kami bisa menemani kegabutan kalian. Yang pertama ada Avatar. Film yang digarap oleh James Cameron ini berhasil menggebrak dunia dengan kualitas efek visualnya yang terdepan pada masanya. Faktanya, James harus menunggu 15 tahun untuk bisa membuat Avatar sesuai yang dia inginkan. Penggarapan naskah film ini bahkan telah dimulai sebelum film Titanic dirilis, tepatnya pada tahun 1994. Berhubung teknologi saat itu bisa dibilang belum begitu maju, James memutuskan untuk enggak buru-buru menggarap Avatar. Akhirnya pada tahun 2006, James mulai proses syuting Avatar. Setelah melihat hasil CGI di seri The Lord of the Rings dan King Kong tahun 2005, proses penggarapan selama bertahun-tahun tersebut akhirnya terbayarkan. Avatar berhasil mendapatkan penghargaan Best Art Direction, Best Cinematography, dan Best Visual Effect pada tahun 2010. Selanjutnya ada Boyhood. Film yang menceritakan perjalanan seseorang dari masa kecil hingga dewasa bukanlah hal yang baru. Biasanya tim produksi menggunakan aktor yang berbeda dengan memerankan fase umur yang berbeda. Namun, apa jadinya jika proses syuting filmnya benar-benar mengikuti pertambahan umurnya sang aktor dari anak-anak hingga dewasa? Sutradara Richard Linklater melakukan hal tersebut saat melakukan syuting Boyhood. Sebagai film coming of age, Boyhood menyorot perjalanan hidup sang karakter utama yaitu Mason dari umur 6 sampai 18 tahun. Nah, selama 12 tahun itulah para pemeran dalam film ini dikumpulin tiap minggunya buat syuting. Makanya pertumbuhan Mason yang diperanin oleh LL Coltrane ini benar-benar alami. Film ini udah kayak albumnya Coltrane dari dia kecil sampai beranjak dewasa. Selanjutnya ada Cronos. Sebelum mendapatkan penghargaan Oscar Best Direction tahun 2018, Guillermo del Toro memulai karir sutradaranya lewat film Cronos. Del Toro ternyata melalui perjalanan yang gak mudah saat menggarap film pertamanya. Dia sampai membutuhkan waktu 8 tahun untuk bisa menyelesaikan Cronos. Bukan karena pengambilan gambar yang rumit, produksi Cronos sempat dihentikan akibat kekurangan dana. Del Toro sampai meminjam uang ke bank demi melanjutin film yang menurut dia bakal jadi adikarya ini. Tekad kuat Del Toro pun bikin para pemain ikut bersemangat. Mereka rela gaji mereka dipotong supaya Cronos rampung. Memang sih, pada akhirnya film ini gak terlalu bergaung. Namun yang perlu kalian tahu, Cronos adalah embrio dari film Hellboy yang fenomenal. Selanjutnya ada Roar. Nggak ada kata yang lebih tepat selain nahas buat film garapan Noel Marshall ini. Para pemain dan kru harus mengalami cedera parah gara-gara syuting bersama binatang buas seperti singa. Ditambah lagi, footage film ini raib akibat lokasi syuting kena banjir yang cukup parah. Tragisnya lagi, singa-singa yang jadi sosok sentral ikut hanyut dan mati. Rentetan musibah ini bikin proses pembuatan film Roar mandek. Akhirnya, film ini digarap ulang dan bisa tayang di bioskop 11 tahun kemudian.
Sayangnya lagi, film ini dinilai kurang greget. Meski demikian, Roar berhak dapat ratusan jempol untuk pesan perlindungan satwa liar yang jadi garis utama dalam film. Selanjutnya ada Typhoon. Film yang disutradarai oleh Leni Riefenstahl ternyata diproduksi selama kurang lebih 20 tahun. Proses penggarapan naskah Typhoon sudah dilakukan sejak tahun 1934. Kenapa bisa begitu lama ya? Jadi, Typhoon dibuat saat terjadi Perang Dunia Kedua yang membuat proses syutingnya beberapa kali terhambat. Ketika proses syuting ini telah rampung, roll film ini sempat diambil oleh tentara Prancis hingga rusak sebagian. Mau gak mau, para kru harus melakukan proses syuting ulang. Sayangnya, film yang juga dikenal dengan judul Lowlands ini gak begitu terkenal di masanya. Typhoon dikenal hanya karena waktu produksinya yang makan waktu lama. Selanjutnya ada The Thief and the Cobbler. Setelah sekian lama memegang rekor film dengan proses produksi terlama, rekor Typhoon akhirnya dikalahkan oleh film animasi yang berjudul The Thief and the Cobbler. Sang sutradara yaitu Richard Williams memulai proses pengembangan film animasi ini sejak 1964. Namun, karena masalah budget, Williams memutuskan untuk nggak terburu-buru menggarap film animasinya. Berkat pencapaiannya, Williams berhasil mendapatkan pendanaan dan distribusi dari Warner Bros. Sayangnya, Williams nggak berhasil menyelesaikan produksi The Thief and the Cobbler sesuai dengan kesepakatannya dengan Warner Bros. Akibat waktu dan budget yang melebihi target awal, Warner Bros. Akhirnya mengalihkan proses produksi film ini dari Williams ke Fred Colbert pada tahun 1992. The Thief and the Cobbler akhirnya bisa dirilis pada tahun 1993. Nah, yang terakhir ada The Other Side of the Wind. Proses produksi ke-6 film yang telah disebutkan di atas masih nggak ada apa-apanya nih dengan proses produksi film The Other Side of the Wind. Walau dirilis di Netflix pada tahun 2018, proses penggarapan film ini telah dimulai sejak tahun 1970. Ini berarti proses produksi The Other Side of the Wind menghabiskan waktu hingga 48 tahun. Wow, lama ya. Produksi film ini sempat berhenti pada tahun 1971 karena sang sutradara yaitu Orson Welles sempat terlilit hutang. Produksi pun semakin terbengkalai ketika Welles meninggal pada tahun 1985. Setelah kasus hukumnya berakhir, akhirnya Netflix bersedia mendanai proses penyelesaian The Other Side of the Wind dan mendapatkan hak distribusinya pada tahun 2017. Apakah kalian telah menonton salah satu dari ketujuh film di atas? Kalian tahu nggak sih bahwa proses produksi filmnya ternyata sangat lama? Terima kasih sudah menonton video ini. Terus nantikan video kita selanjutnya ya. Salam Indonesia.